hitungan nih mulai nih, gaji minimum kira-kira untuk living cost kita udah cukup atau belum gitu misalkan. Nah kita ngomongin kalau untuk gaji sekarang itu startnya dari $24 per jam. Start minimumnya $24 per jam before tax. Oke. Nah, nanti taxnya coba dihitung sendiri ya seperti apa ya. Tapi before tax segitu $24, lumayan. Sebulan itu bisa ngumpulin 20 juta itu pasti ada. Kalau di New Zealand seperti itu. Jadi memang banyak sebenarnya kayak fun fact mengenai New Zealand yang mungkin bisa menarik anak-anak ini bisa untuk studi ke sana gitu. Sama kayak misalkan di New Zealand itu nggak ada hewan berbahaya. Kayak buaya nggak ada, ular nggak ada. Tadi karena sudah menyinggung masalah apply kerja ini kan harus ada skill tambahan berarti ya. Betul. Gitu ya. Nah apakah ini juga disupport oleh universitas-universitas yang ada di New Zealand sendiri? Luar biasa loh, ini banyak sekali pengetahuan atau informasi yang sebenarnya saya sendiri pun saya tidak tahu. Ini banyak sekali diinformasikan oleh Pak Christian. Oke. Kalau kita boleh tahu, mungkin bisa ngomong sedikit Pak Christian dalam bahasa Maori nih ya kan? Wah, nah, ini kayak gini-gini kita nggak ada briefing ya Pak. Halo, ketemu lagi dengan saya Ria di Study Explore, You Explore lebih dalam. Semangat Bu. Kita mau ngobrol siang ini tuh semangat Bu. Oke Pak, oke. Semangat Bu. Ya kali ini kita ketemu lagi dengan Pak Christian, ya Pak Christian. Bapak-bapak banget gue ya. Oke. Christian, Chris, thank you udah datang di podcast kita kali ini. Terima kasih juga sudah diundang hari ini, dijamu loh. Ini kalau dilihat nih semuanya nih luar biasa sekali, luar biasa, mantap. Ini kita episode kedua kali ini di podcast Study Explore. Tamu kita hari ini kita kedatangan Pak Christian. Pak Christian mungkin bisa mengenalkan diri dulu nih Pak Christian, biar kita tahu dulu nih. Oke, pakai nama kata sayang. Iya. Oke, jadi perkenalkan nama saya Christian, perwakilan dari Up Education. Saya Regional Manager untuk Southeast Asia, jadi base di Jakarta untuk Indonesia, Singapura, Malaysia, dan juga Brunei. Oke, yes. Jadi kali ini kita mau bahas apa nih? Ngobrol-ngobrol aja kita soal New Zealand. Gitu. Asik nih. Mungkin kalau itu gue jelasin dulu kali Up Education. Jadi mungkin orang-orang tuh biar tahu juga Up Education itu apa sih. Boleh, silakan Pak. Nah, jadi mungkin kalau ini kelihatan nggak sih di kamera, kelihatan nggak ya ini ya? Harusnya kelihatan ya. Oke, jadi kita Up Education, kita bukan education consultant pastinya. Jadi kita education group. Jadi kita punya 2 business unit. Mungkin kalian juga bisa lihat di sini ya. Kita punya university partnership dan juga kita juga punya vocational program vokasi di New Zealand. Nah, jadi untuk kita punya portfolio juga memang kita fokusnya di New Zealand juga gitu. Jadi memang mungkin sedikit mengenai New Zealand ya. Jadi di New Zealand tuh punya 3 education provider. Jadi satu university mungkin kalian tahu ya kayak University of Auckland, AUT, Vic Uni Wellington dan juga university yang lainnya. Yang kedua kita punya Politeknik atau Tepukenga bilangnya. Jadi kalau itu lebih ke program yang more practical, tapi itu government owned, punya government. Dan juga yang ketiga itu adalah vocational atau private training establishment. Nah itu sama kayak Politeknik persis banget. Jadi no written exams, terus juga kita nggak ada terlalu banyak teori, jadi more practical. Tapi ini swasta, private owned. Gitu. Jadi memang ada 3 provider pendidikan di New Zealand dan 3-tiganya provide best quality education. Gitu. Oke. Nah, sebelum kita jauh-jauh nih, Chris, ke institusi-institusi yang ada di New Zealand ya. Mungkin Christian bisa kasih informasi dulu nih ke kita mengenai sistem pendidikannya New Zealand itu seperti apa? Oke, jadi kalau misalkan di Indonesia kan SD sampai SMA itu kan 12 tahun ya. Betul. Nah kalau di New Zealand itu 13 tahun, sebenarnya hampir sama kayak Australia dan juga beberapa negara lainnya yang punya 13 tahun lah ya dari SD sampai SMA. Nah memang kalau untuk di New Zealand itu pendidikannya hampir sama sebenarnya ke Indonesia untuk SD-nya. Kelas 1 sampai kelas 6, kelas 1 sampai kelas 6, kemudian kita ada intermediate school, itu semacam kita bilang SMP di sini ya. Nah, terus yang udah mulai ke SMA itu secondary schools, nah itu dia baru mulai tuh year 9 sampai year 13.
Oke. Nah gitu, jadi bedanya sama Indonesia memang sebenarnya mungkin beda di 1 tahun itu ya. Jadi Oke, kalau di jadi Indonesia kan cuma sampai 12 tahun, mereka sampai 13 tahun. Dan oke. setelah itu ya sama lah ya, bachelor 3 tahun, kemudian ada program-program lain seperti graduate diploma, postgraduate certificate, kemudian master's program sampai PhD. Oke. Gitu. Oke, ya. Nah, kalau kita boleh tahu nih, Chris, di New Zealand sendiri dengan program high school-nya 13 tahun, berbeda dengan kita di sini yang 12 tahun, impact-nya kalau misalkan anak-anak dari Indonesia dengan kurikulum 12 tahun, terus mereka mau melanjutkan studi ke New Zealand, mereka bisa langsung masuk ke universitas atau mereka harus ada program tambahan untuk fulfill 13 tahunnya? Oke, jadi kalau untuk di New Zealand dulu ya, kita bilangnya kalau kita ngomongin dulu nih sebelum banyak perubahan sampai sekarang. Jadi memang dulu itu memang harus ada pre-university program atau foundation program dulu. Jadi karena untuk mengisi 1 tahun gap perbedaan lah ya untuk Indonesia dan juga New Zealand, ada 1 tahun perbedaan, nah makanya dia harus foundation dulu. Tapi since New Zealand University udah rekrut untuk international student, jadi mereka juga adjusting requirement-nya untuk bisa terima direct dari kurikulum nasional Indonesia. Jadi macam-macam lah. Tapi rata-rata kalau untuk university mereka minta terimanya 85 ke atas. Dan mungkin ada beberapa university juga yang required student harus ada foundation dulu. Jadi mungkin kayak program teknik atau engineering, program medicine ataupun kedokteran. Nah itu biasanya mereka harus foundation, mereka nggak bisa terima dari kurikulum nasional. Gitu, kurang lebih sih begitu. Sistem pendidikannya sih kurang lebih more or less seperti itu. Nah kita tahu nih New Zealand ini banyak pendatangnya, ya Chris ya. Sebenarnya kalau secara topografi mereka itu negara yang kebanyakan penduduknya adalah pendatang. Betul. Nah kalau dari Christian sendiri selama membantu New Zealand Education ya, apakah dengan banyaknya pendatang ini akan sangat membantu untuk anak-anak Indonesia yang mau belajar ke sana? Jadi mungkin mau meluruskan dulu sedikit hal mengenai New Zealand ini memang banyak benar, tapi memang benar. Jadi kita banyak sekali pendatang dari luar untuk masuk ke New Zealand dan orang-orang New Zealand itu banyak sekali yang keluar dari New Zealand untuk cari opportunity di luar. Kenapa seperti itu? Karena memang kalau untuk dari orang luar yang masuk ke New Zealand, karena mereka cari opportunity pastinya di New Zealand dan juga kemudahan untuk bisa migrate ke New Zealand. Kayak gitu. Jadi memang opportunity sangat luas. Jadi cara untuk pindah pun ke New Zealand pun juga cukup banyak ya. Jadi mulai dari skill migrant kategori atau kita bisa bilang kayak Australia itu mengumpulkan poin. Jadi lewat studi, working experience dan juga lainnya. Kemudian juga lewat dari program kesehatan itu juga bisa, sama lewat green list. Jadi kalau green list itu adalah list pekerjaan yang lagi high demand di New Zealand. Jadi kalau student ngambil jurusan tersebut, mereka setelah lulus mereka apply kerja, kemudian diterima kerja dan mereka bisa apply untuk residence visa. Dan itu mungkin ada lebih detailnya lah, karena kan kita bukan migrations agent ya atau migrations consultant kan. Jadi kurang lebih caranya ada 3 itulah kalau untuk mau PR. Nah tadi pertanyaannya apakah membantu? Yes, definitely akan membantu sekali, karena sebenarnya ini adalah additional benefit yang international student bisa dapatkan setelah mereka studi di New Zealand gitu loh. Jadi kalau misalnya kita ngomong belajar IT mau dimanapun, negara manapun sebenarnya sama. Benang merahnya sebenarnya sama lah, istilahnya mau belajar cyber security pasti ada, belajar programming, cyber security lah, data science pasti ada. Tapi yang bisa memberikan extra benefit setelah lulus apa nih? Perusahaan visa dan you go back to your home country. Tapi kalau New Zealand mereka bisa dapat nih lagi ataupun ekstra untuk mereka bisa kerja ataupun even mau residence visa, PR atau start karir mereka di sana. Jadi selain dari studinya, New Zealand juga kita bisa bilang kasih banyak benefit lah untuk student bisa stay di sana. Jadi lebih banyak hal yang menarik yang bisa ditawarkan oleh New Zealand compared to other countries. Nah, tadi sudah dijelaskan kalau sistem education-nya itu 13 tahun untuk program high school, terus kemudian mereka bisa lanjut either ke foundation ataupun mereka pergi ke degree, ya bachelor degree kalau kita bilang di sini ya, bachelor degree-nya rata-rata sekitar 3 tahun program. Nah di luar dari itu,
apakah anak-anak yang memang tadi Christian udah bilang banyak benefitsnya, mereka bisa dapat cari kerja dan lain-lain setelah mereka graduate. Apakah hanya anak-anak yang setelah lulus bachelor aja atau memang ada pathway yang lain yang mereka bisa? Oke, jadi kalau untuk studinya lagi, balik lagi, mungkin aku tadi sempat lupa ya mention bahwa kita juga ada kayak program sertifikat yang level 3, level 4, diploma level 5, level 6, itu juga sebenarnya merupakan studi atau bagian dari education di New Zealand juga gitu. Jadi kayak program masak, program rata-rata program vocational lah. Jadi kayak masak lah, make up, hairdressing, terus juga mungkin ada beberapa kayak film lah, animation dan juga lainnya. Itu kita punya program yang mulai dari level 3 sampai level 6. Nah, untuk dapetin post study working visa di New Zealand itu memang minimum harus level 7 atau bachelor. Sebelum kita masuk post study working visa, mungkin banyak nih yang nggak ngerti juga ya post study working visa ini apa gitu. Nah, post study working visa ini adalah hak international student, mereka bisa mendapatkan visa kerja lah setelah mereka lulus ataupun setelah mereka mengenyam pendidikan di New Zealand. Nah, untuk mendapatkan itu, student harus studinya minimum itu S1 atau bachelor. Gitu. Nah, gimana nih nasib anak-anak yang ambil cuma diploma, sertifikat gitu loh. Nah, berarti bachelor, sorry, gue potong. Bachelor degree ini itu di level? Bachelor level 7. Level 7. Level 7, benar. Nah, jadi gimana sih nasib anak-anak nih yang ambil level 6, level 5 gitu. Boleh minum dulu, Pak. Harus ibu. Nah, jadi level 4, level 5, level 6, nah mereka sebenarnya bisa apply yang namanya accredited employee working visa atau semacam kita bilang visa kerja. Setelah mereka graduate? Setelah mereka graduate level 4 aja mereka, minimum level 4. Terus mereka bisa apply visa itu? Bisa apply visa kerja. Syaratnya apa aja? Yang pertama, mereka harus lulus proses studinya level 4. Harus selesai, mereka harus punya ijazah dan juga final transkrip. Gitu. Yang kedua, mereka apply kerja. Apply kerja dan tempat kerja itu harus terakreditasi. Makanya kita bilang accredited employee working visa. Jadi perusahaan itu harus terakreditasi yang memperbolehkan dia rekrut orang luar. Bukan orang domestik aja. Yang ketiga, mereka harus punya kerja full time, kontraknya harus terima full time, nggak boleh part time, dan ada minimum salary-nya. Sekarang itu kalau nggak salah di $31,16 per jam. Nah, once ketiga syarat ini terpenuhi, mereka bisa dapat visa kerja up to 5 years. Gitu. Nah, pertanyaannya adalah pasti orang nanya, gue ngambil program level 4 misalkan 8 bulan. Visanya gue dapat misalnya setahun, ekstra 4 bulan. Nah, itu apakah gue akan dapat kerja atau enggak? Pertanyaan itu kan. Nah, yang menariknya adalah New Zealand, dari sisi geografis ya, kita pulaunya tuh sebesar UK atau Jepang. Tapi penduduknya kita yang Singapura. Jadi only 5 million sekarang. Seluruh New Zealand? Seluruh New Zealand. 2 jutanya ada di Auckland. Sisanya tersebar di kota-kota lain lah. Kota-kota yang lain. Benar. Jadi kan sebenarnya in terms of people-nya kita nggak begitu banyak lah. Gitu. Jadi tapi opportunity-nya untuk kerja itu kita cukup banyak lah. Nggak cuma yang harus di green list, nggak cuma dari list pekerjaan yang masuk ke green list lah. Pekerjaan lain kayak misalkan hospitality lah, ataupun animation, ataupun program lainnya, itu lowongannya cukup banyak. Gitu. Nah, jadi kesempatan anak untuk bisa dapetin visa apply kerja dan dapat kerja itu lumayan besar. Gitu. Jadi memang kalau misalkan dari track record student-studentku nih yang udah ke sana, itu mereka hampir semuanya tuh 99% mereka dapat. Hampir 99%. Dan kalau misalkan dikhawatirkan nih mau ngelihat perusahaan apa aja yang terakreditasi itu semua bisa dilihat di website-nya Immigration New Zealand. Jadi misalkan contoh kayak restoran kecil aja mereka sebenarnya terakreditasi. Jadi mereka bisa rekrut untuk orang luar bisa kerja. Berarti employment yang sudah diakreditasi ini pun sebenarnya bukan perusahaan-perusahaan besar aja. Iya, perusahaan kecil pun ada. Perusahaan kecil pun ada. Jadi semuanya juga transparan. Jadi orang bisa lihat di website. Jadi orang juga nggak gambling ke New Zealand tuh nggak gambling. Jadi orang bisa lihat. Gitu. Tapi tetap ya balik lagi kan namanya apply kerja kan rezeki. Betul. Kita kan nggak tahu ya. Ya kalau memang mereka rajin, interviewnya bagus, CV-nya juga bikinnya bagus, itu pasti akan aman dan lancar. Gitu. Nah, tadi karena sudah menyinggung masalah apply kerja ini kan harus ada skill tambahan berarti ya. Betul. Gitu ya. Nah, apakah ini juga disupport oleh universitas-universitas yang ada di New Zealand sendiri?
Oke, pastinya kalau di University New Zealand mereka punya student support pastinya. Student support itu kan banyak macam ya, nggak cuma dari sisi akademik, pasti dari career center. Jadi mulai dari workshop bikin CV seperti apa, terus juga simulasi interview itu seperti apa, itu pasti mereka akan bantu. Mostly 8 public university di New Zealand itu pasti punya itu. Plus juga untuk program-program vocational yang kita punya juga, kita punya ada career navigator team. Jadi mereka membantu untuk merekomendasikan lah perusahaan apa aja, terus juga dari alumni juga mereka turun tangan untuk oke nih kita ada lowongan kerja di sini. Jadi memang cukup kita bisa bilang kerjanya itu nggak cuma dari tim kita doang, tapi dari alumni juga mereka turun tangan untuk bantu untuk current student. Jadi untuk opportunity-nya sebenarnya luas banget sih, gitu. Dan memang dari kampus pun juga pastinya support untuk student bisa kerja setelah lulus. Gitu. Karena kan program vokasi kan kita intinya adalah mempersiapkan student untuk di dunia kerja. Karena kan we are very practical, nggak ada written exams, dan ya hands on semuanya program kita gitu. Dan programnya di level 3, 4, 5, dan 6 ini durasinya berapa lama? Kurang lebih ada yang paling cepat itu 14 minggu. 14 minggu, tapi kan rata-rata misalkan kalau program yang di bawah 12 minggu kan biasanya bisa pakai turis visa. Betul. Tapi ini kita minimal harus pakai student visa. Jadi 14 minggu itu sekolah kayak flight attending kita punya, sekolah makeup ada juga, sampai yang bahkan 40 minggu juga kita punya. Gitu, sekitar 8-9 bulan lah ya, kurang lebih. Nah, level 4, 5, dan 6 ini apakah mereka bisa transferable ke level 7 atau bachelor degree? Bisa banget. Jadi kalau hampir sama kayak Australia lah ya, jadi mereka punya yang namanya RPL atau Recognition Prior Learning, ataupun kita bilang credit transfernya paling gampang. Jadi itu programnya memang kita rata-rata pasti kita assessmentnya lewat silabusnya juga, pasti silabus, transkrip juga, dan GPA-nya juga pasti di-consider. Jadi kalau memang anaknya nilainya bagus, terus juga dari sistem kreditnya pun juga diakui sama university, mereka bisa banget untuk top up lah, istilahnya top up program ke bachelor gitu ataupun lanjut. Kayak program vokasi kita juga beberapa ada yang kerjasama sama beberapa uni. Kayak hospitality program kita, culinary kita kerjasama sama AUT, kemudian juga kayak program sports kita kerjasama sama Waikato, Canterbury, bahkan sampai University of Australia kayak Victoria University of Melbourne. Terus juga program-program lainnya kayak desain juga kita kerjasama Victoria University of Wellington. Jadi cukup banyak lah opportunity-nya untuk bisa top up ataupun melanjutkan studi lah gitu ke sana. Bahkan vokasi pun juga mereka kan provide nggak cuma sampai diploma doang, ada yang sampai bachelor, master gitu. Kurang lebih gitu lah. Tadi Christian ada nyentuh juga nih ya pembahasan. Ini ada juga nih opportunities lewat jalur green list ya, itu dari high demand program yang lagi dibutuhkan di New Zealand. Nah, kalau kita boleh tahu nih, kita ngomong saat ini, green list yang lagi dibutuhkan di New Zealand ini apa aja? So far 3 tahun belakangan ini yang belum berubah pastinya IT related ya. Jadi kayak programming, software engineering, IT analis lah, kemudian computer science, data scientist, itu semuanya masuk ke green list. Semuanya masuk green list. Masuk ke green list. Health related, kedokteran, nursing, bahkan anestesi, yang bagian memberikan anestesi aja juga masuk ke green list. Psychology dari clinical sama yang organizational psychology itu juga masuk green list. Teaching untuk primary, teaching early childhood education, construction, kalau untuk dari sisi bisnis itu memang sayangnya terbatasnya kayak hanya auditor aja, gitu. Terus juga dari construction management juga masuk, kemudian cukup banyak lah sebenarnya, bisa dicek di websitenya Immigration New Zealand, itu lengkap sekali. Green list mulai dari sisi industrinya, title pekerjaannya itu semuanya ada. Tapi memang itu dibedakan sekarang, dibedakan 2 tier, tier 1 dan tier 2. Bedaannya apa? Kalau tier 1 itu setelah lulus mereka bisa langsung apply residence visa. Residence visa ini dalam arti permanent resident. Residence visa belum resident, belum kurang lebih namanya kurang lebih yang sama. Permanent resident atau residence visa, belum citizens. Gitu. Jadi mereka setelah lulus dapat kerja, harus apply kerja dulu baru bisa apply visa, apply si green list ini, permanent residence visa ini. Kemudian kalau yang tier 2 itu mereka harus ada pengalaman dulu kerja 2 tahun. Baru bisa apply residence visanya. Kurang lebih begitu. Jadi yang aku bilang tadi cukup banyak cara ataupun benefit yang bisa dikasih nih untuk student yang belajar di New Zealand.
Dan secara garis besar berarti untuk kalau kita bilang memang dari government-nya memberikan akses yang cukup mudah untuk mereka bisa mendapatkan pengalaman bekerja di New Zealand, tapi juga didukung dengan apa ya kita bilang lapangan pekerjaannya juga yang memang cukup besar. Benar banget. Jadi memang kalau dibilang negara lain pun sebenarnya kalau negara lain kayak Australia ataupun UK ataupun yang lain sebenarnya dibilang quality of education mereka bagus-bagus juga, tapi memang kan sekarang mereka udah limit untuk student setelah lulus dapat visa kerja, post graduate visa dan pulang. Gitu. Even kayak Kanada juga mereka udah stop banget kan untuk ini kan untuk bisa migrate segala macam. Nah, tapi New Zealand sampai sekarang puji Tuhannya masih buka opportunity untuk orang-orang bisa pindah ke sana. Migrate atau start career lah. Gitu. Nah, ini kan kita dengar juga nih di beberapa negara ini mereka mulai membatasi international student ya untuk belajar di negara mereka masing-masing gitu. Untuk New Zealand sendiri bagaimana nih? So far so good, masih aman sekarang, jadi nggak ada masalah kalau yang mau studi ke New Zealand. Memang sampai sekarang masalahnya adalah visanya memang prosesnya samanya 1 bulan atau 30 hari kerja, jadi ya mesti lebih sabar aja. Gitu. Kalau misalkan untuk proses student visanya. Gitu. Tapi yang lain sih so far so good, nggak ada masalah. Gitu. Aman aja. Nah, untuk visa sendiri, apakah begitu mereka sudah memenuhi persyaratan? Ya, tadi kan sudah disebutin, misalkan kita ngomong dari awal lah, mereka berangkat, mereka pasti pakai yang namanya visa student. Betul. Nah, terus kemudian kalau persyaratan visa student yang mereka sudah lengkap misalkan ya, apakah untuk kesuksesan untuk bisa dapat visa student itu besar atau tidak untuk New Zealand? Nah, itu kan sebenarnya yang tahu hanya visa officer-nya dan Tuhan ya. Tapi kalau untuk up sendiri bagaimana? Pengalaman ini pengalaman pribadi. Yang penting tuh kalau untuk visa New Zealand pasti dokumen harus lengkap. Sama yang paling penting adalah source of income. Source of income itu harus jelas. Jadi misalkan dia dari perusahaan atau orang tuanya misalkan masih kerja, itu kan slip gaji, ataupun misalkan dari perusahaan berarti rekeningnya itu semuanya harus dilampirin. Bahkan misalkan kontraktor kan dia project nggak mungkin setiap bulan lah atau setiap minggu. Biasanya kan project besar nih tiap 3 bulan. Nah itu kan jadi kita akan minta biasanya dari Immigration New Zealand mereka akan minta kayak mana bukti transfernya sama kontrak perjanjiannya, ada nilainya segini. Jadi kan dari mereka juga yakin, berarti masih berpenghasilan. Gitu. Even mau rekeningnya 2 miliar pun, tapi social income-nya nggak jelas, biasanya ditolak. Gitu, itu yang pertama. Yang kedua, tabungannya harus mengendap 6 bulan. Seperti biasa, bukan mengendap sih kita bilangnya, alurnya sehat lah selama 6 bulan. Dari 6 bulan terakhir. Sama yang ketiga itu yang paling dilihat juga, misalkan sudah menikah nih, mature student lah, kadang-kadang beberapa ada ini sudah punya bachelor program, terus mereka mau ngambil lagi sertifikat atau diploma yang lebih rendah. Nah itu misalkan sudah berkeluarga dan kan nggak bisa bawa keluarga tuh kalau untuk diplomaan ya. Jadi mereka harus ada surat keterangan dari pasangan bahwa mereka akan kembali setelah studi. Nah itu juga kalau bisa dilampirkan. Ini pengalaman pribadi aja sih. Kita nggak tahu juga nanti ada yang lain ya. Tergantung hoki-hokiannya aja dapat immigration officer yang baru, yang textbook banget, atau misalkan yang sudah lama. Biasanya kalau yang udah lama sih mereka udah ngerti lah. Yang penting dokumen semua lengkap, mereka pasti akan granted. Nah, terus kemudian kita berlanjut lagi, begitu mereka sudah selesai belajar, terus mereka kan akan apply whatever visa yang bisa mendukung mereka untuk bisa bekerja di New Zealand. Nah, ini juga pengajuannya apakah sesulit itu atau butuh waktu yang juga cukup lama? Pastinya butuh waktu. Kalau untuk visa kerja, accredited employee working visa itu mereka butuh sekitar 4-7 minggu. Gitu. Nah pertanyaannya adalah misalkan visanya sudah habis nih, kan mereka apply sudah visa mau mepet nih. Gitu ya? Nah itu mereka bisa apply visa extension dan dapat bisa up to 3 months. Itu bisa banget. Gitu. Tapi harus dilakukan di sana. Gitu. Dan post study working visa itu lagi-lagi misalkan dia sudah bachelor mau ambil master itu cuma bisa ambil sekali. Sama ya kayak negara lain ya. Jadi misalkan sudah bachelor, pilih ya selesai bachelor atau selesai master. Betul. Jadi kalau sudah diambil di bachelor selesai, setelah master mereka nggak akan dapat lagi. Sama-sama sampai 3 tahun. Bachelor, master atau PhD. Nah ini karena banyak sekali pernyataan nih dari Christian ya, jadi banyak sekali pertanyaannya nih ya. Tadi Christian mulai menambah statement kalau
level sampai level 6 tidak bisa bawa keluarga. Kalau untuk mature student. Betul. Oke. Tapi kalau level 7 ke atas, apakah mereka bisa membawa keluarga bagi international student yang sudah berkeluarga? Pertanyaan bagus. Nah, jadi kalau untuk, tergantung sebenarnya, balik lagi tergantung jurusannya. Nah, pada dasarnya sih ini mungkin buat gua nanti ya. Oke, jadi kalau untuk bachelor itu rata-rata memang nggak bisa. Bachelor tidak bisa. Startnya memang harus di master. Tapi kalau beberapa jurusan kayak misalkan teaching, kayak early childhood education, dan dari bachelor sudah bisa bawa keluarga. Sudah bisa bawa dependent, gitu, itu sudah bisa. Bahkan kayak graduate diploma pun kalau ngajar itu mereka sudah bisa bawa dependent juga. Gitu, jadi ada beberapa jurusan yang memang memperbolehkan, gitu. Tapi rata-rata memang startnya dari master. Gitu. Dan dependent ini apakah mereka punya special untuk kerja gitu, betul, ya. Betul. Nah, itu juga mereka bisa apply dependent working visa. Jadi mereka nanti bisa datang untuk bisa kerja full time, bahkan kalau yang anak-anak juga bisa dapat free education sampai selesai SMA. Kalaupun masih di bawah 5 tahun itu masih bisa dapat allowance untuk daycare. Itu juga tapi mesti dicek lah untuk detailnya. Nggak begitu hafal in detail, tapi itu ada dan bisa banget. Gitu. Banyak lah benefit yang bisa studi di New Zealand tuh banyak. Keuntungannya banyak lah. Plus-plusnya banyak kita bilang ya. Asik banget ya rasanya gitu ya. Bagi mungkin buat yang dengar YouTube kita kali ini, mungkin yang tidak tahu apa itu dependent, mungkin itu dependent adalah keluarga inti dari international student yang berangkat ke sana, which is dalam hal ini adalah suami atau istri beserta dengan anak-anak. Ya. Ada maksimum anaknya? Kayaknya nggak ada ya, rata-rata bawa 2, bawa 3 itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. So far so good. Gitu. Yep. Terus kita yang mau aku tanya ini, selama mereka belajar, ya, tadi kita udah ngobrol panjang lebar ke belakang setelah mereka lulus. Nah, kita ngomong nih pada saat mereka belajar, apakah pada saat mereka belajar mereka juga punya opportunities untuk bisa, kan tidak semua orang mau stay di New Zealand. Betul. Ya, tidak semua international student mau stay di New Zealand. Pasti. Ada daripada mereka cuma untuk mau cari recognition internationally-nya aja, ya, degree-nya. Dan setelah itu mereka mau balik ke Indonesia, gitu ya. Nah, apakah selama belajar mereka masih bisa tuh untuk dapat pengalaman bekerja pada saat mereka belajar? Jadi pastinya di student visa itu New Zealand memperbolehkan student untuk kerja part time 20 jam per minggu. 20 jam per minggu. Kalau lagi break ataupun long holiday itu bisa 40 jam per minggu atau full time. Nah, itu startnya dari level 4 pun itu sudah bisa. Sudah bisa kerja part time level 4. Kemudian kalau misalkan student belajar dari master by research itu bisa full time. Pada saat mereka belajar master by research full time, tidak perlu lagi holiday ataupun break, itu mereka bisa kerja full time. Berarti master by research kata itu berarti master by research terus langsung PhD. Itu bisa full time. Gitu. Jadi diperbolehkan sekali untuk bisa kerja part time lah ya ataupun full time di selama belajar di jenjang pendidikan di New Zealand. Jadi untuk level bachelor sampai level master, PhD. Bachelor dan master by Kaswak mereka boleh kerja 20 jam per minggu dan 40 jam pada saat break. Tapi level master by research sampai PhD mereka kerja full time. Betul, boleh banget. Nah untuk gaji minimum. Nah ini biasanya kita harus hitung-hitungan kan biasanya gitu kan, terutama bagi mereka yang mungkin udah major mau bawa dependent kan hitung-hitungan nih mulai nih gaji minimum kira-kira untuk living cost kita udah cukup atau belum gitu misalkan. Nah kita ngomongin kalau untuk gaji sekarang itu startnya dari $24 per jam. Start minimumnya $24 per jam before tax. Nah, nanti taxnya coba dihitung sendiri ya seperti apa ya. Tapi before tax segitu $24, lumayan. Sebulan itu bisa ngumpulin 20 juta itu pasti ada. Besaran di sana kalau kerja ya, even part time kerjaan gaji lebih besar di sana daripada di sini ya. Betul, pastinya. Coba jangan pada berteriak ya. Budak-budak korporat di sini ya. Gitu memang gitu kurang lebih kalau untuk di New Zealand seperti itulah
Dan living cost paling tinggi memang masih di Auckland sama Wellington, itu sekitar 2.000 sampai 2.500 dolar per bulan. Udah all include lah. Kayak di Perth, kalau misalnya kita compare apple to apple kayak di Perth sama di Adelaide. Ini 2.400 yang dibilang sama Christian ini sudah include semua apa? Sudah, meals, transportation sama accommodations di luar dari personal shopping lah ya. Kayak belanja baju segala macam di luar. Tapi kalau jajan itu udah termasuk. Gitu. Ada harga khusus untuk transportasi untuk ada student concession card udah pasti ada. Student bisa dapetin special price untuk bus gitu. Memang rata-rata kalau di Auckland sama Wellington itu rata-rata semua pada naik bus within the city. Tapi kalau di luar atau mau pindah ke kota lain biasanya naik train ataupun pesawat. Gitu kurang lebih. Nah, kalau untuk banyak yang dengar YouTube kita kali ini mungkin mereka sudah familiar untuk dengar Auckland. Mereka udah familiar untuk kenal dengar Wellington. Nah kalau pertanyaannya dulu nih, gue besok tebakan nih. Ibu kotanya New Zealand itu apa? Apa coba? Nah, ibu kota New Zealand pasti orang banyak kan mengira itu adalah Auckland. Sebenarnya enggak ya, sama kayak di Australia. Orang pasti pikir ibu kota Australia itu pasti Sydney atau Melbourne. Tapi sebenarnya kalau untuk di New Zealand sendiri ibu kotanya adalah Wellington. Gitu, which is a smaller city tetap di North Island ya. Jadi the most southern capital city di dunia itu adalah Wellington. Jadi dia lokasinya ada di Northern Island-nya New Zealand, itu di paling bawah. Gitu. Penduduknya sekitar 500-an ribu. Masih tetap kota paling ramai tetap Auckland. Gitu. Tapi ibu kotanya adalah Wellington. Gitu. Orang suka salah kaprah sebenarnya di situ. Nah, selain Auckland dan Wellington, ada state yang lain kah yang mungkin cukup besar? Major city sebenarnya kalau untuk di New Zealand itu rata-rata mereka biasanya sebutnya 3 atau 4 ya. Kalau itu pasti Auckland 1, Wellington 2, Christchurch 3. Karena international airport kan cuma ada di Auckland sama Christchurch. Terus ada Dunedin juga ada, dan beberapa ada kayak Hamilton lah, tapi Hamilton is very small di North Island. Tapi rata-rata sih kalau untuk major city sih itu ya. Auckland, Wellington, Christchurch sama Dunedin. Gitu. Nah, tadi bilang ada 8 universitas. Betul. Di New Zealand. Dan 8 ini adalah semuanya public university, right? Betul. Nah, boleh disebutkan nggak nih biar kita familiar? Jadi yang pertama ada University of Auckland nomor 1 di New Zealand. Yang di dunia sekarang 65. Itu ada di kota Auckland, di CBD Auckland. Yang kedua ada AUT, Auckland University of Technology. Itu adalah universitas termuda di New Zealand. Dulu dia adalah politeknik. Nah sekarang dia ganti status, udah 50 tahun, sekitar 50 tahun yang lalu mereka ganti status jadi university. Kemudian yang ketiga kita ada Victoria University of Wellington, lokasinya ada di Wellington juga, di CBD juga. Kemudian ada University of Waikato, itu ada di Hamilton, sekitar 2 jam atau 1,5 jam dari Auckland. Kemudian ada Massey University ini lokasinya mereka punya beberapa kampus, kayak di Palmerston North, dan mereka punya di Auckland, punya di Wellington juga kampus. Terus ada University of Otago, universitas tertua, the first university di New Zealand, itu lokasinya ada di Dunedin. Kemudian ada Lincoln dan juga Canterbury, lokasinya di Christchurch. Gitu, jadi ada 8 universitas. Dan memang kita bisa bilang 8-8-nya punya spesifikasi ataupun kelebihannya masing-masing. Boleh disebutin nggak biar kita lebih mengenal nih spesifikasinya? Ini ujian ya, bukan ya? Harus tahu nih. Kalau Auckland sebenarnya kita bisa bilang beberapa program yang spesial ya, kayak kita punya medicine. Jadi kalau di New Zealand itu medicine itu cuma ditawarkan oleh 2 university. Yang pertama University of Auckland dan yang kedua adalah University of Otago. Kemudian kalau di University of Auckland sendiri kita juga punya program kayak medical imaging untuk kesehatannya ya. Kemudian juga farmasinya juga top 50 di dunia. Memang nggak setinggi beberapa university di Australia, tapi paling tinggi di New Zealand itu adalah University of Auckland untuk farmasi programnya. Kemudian civil engineering-nya juga top program di situ. Kalau AUT mereka bagus sekali untuk desain, any kind of design, fashion, industrial, graphic design, animation, kemudian juga hospitality and tourism juga the best di New Zealand. Vic Uni Wellington yang berhubungan dengan law, international relations, politics, karena mereka di pusat kota ya, di ibu kota dan juga kan mereka seberang-seberangan sama parlemen, jadi everything related to government thing, ya Vic Uni Wellington is the star gitu loh. Jadi kayaknya Vic Uni Wellington is the only university yang punya alumni PM terbanyak, Prime Minister terbanyak. Itu dari Vic Uni Wellington. Dan yang bagus juga mereka punya program film. Kayak Taika Waititi
director dari film Thor Ragnarok, film Marvel itu lulusan Vicky Wellington, screenwriter-nya Lord of the Rings itu juga lulusan Victoria University of Wellington. Jadi untuk dari sisi perfilman sebenarnya mereka cukup bagus lah film directing gitu. Kalau untuk Messi itu mereka punya pilot studies, vet science itu the one and only kampus yang provide program itu. Lincoln mereka punya agriculture. Kemudian kalau Otago mereka punya dentistry, the one and only uni yang punya program dentistry. Kemudian Waikato mereka bagus di bisnis. Canterbury mereka very famous untuk engineering. Gitu. Wah, hafal semua ya. Ya, 100 kali ini ya. untuk kami semua. Puji Tuhan. Aku ada yang lupa ya. Oke, ya kita udah mengenal university ini. Betul. Nah, apa perbedaannya untuk international student? Mereka memilih pergi ke university atau mereka pergi tadi Politeknik ataupun vocational. Tergantung kebutuhan sebenarnya. Jadi kalau misalkan mereka mau fokusnya ke research, terus ataupun mereka memang pengen cari, pengen cari higher education yang punya namanya, ya pasti kalau university kan well known ya. Since mereka masuk ke QS, Transfer Education sama Sian Chiao Tong. Ya kan mereka kan masuk ke semua world ranking gitu loh, pasti udah terkenal lah gitu. Jadi mereka bisa pilih university. Yang kedua, kalau misalkan ada yang pengen lebih praktikal, nggak mau fokus ke research, itu mereka bisa pilih vocational ataupun politeknik. Gitu. Jadi sebenarnya tergantung dari kebutuhan dari student. Iya. Jadi juga kadang-kadang mungkin based on jurusan juga. Jadi misalnya tadi yang aku sebutin spesifikasi satu-satu untuk university-nya, mereka juga pasti lihat dari situ juga. Gitu. Ataupun misalkan dari kita bisa bilang dari vocational, dari program vocational sendiri, misalkan kayak kita punya UB College of Creative and Innovation nih, memang fokusnya kan ke animasi film dan games. Nah, mereka pilih itu karena aku pengen fokusnya untuk animasi dan juga lebih praktikal, jadi nggak perlu bikin ada essay lah ataupun coursework gitu. Jadi tergantung kebutuhan students lah. Dan typical students-nya juga. Betul, gitu. betul. Apakah student ini lebih ke theoretical students atau lebih ke practical students? Betul. Kalau dari segi tuition fee-nya, apakah berbeda jauh atau lumayan? Kembali lagi nih, kita ke hitung-hitungan lagi gitu kan. Sebagai mungkin kalau yang studentnya untuk yang belajar begitu ke orang tua, mereka kan hitung-hitungan lagi nih. Return investnya seperti apa gitu kan? Jadi kalau untuk biaya pasti university masih paling mahal lah, paling di atas lah untuk harganya. Kisaran berapa? Range-nya itu dari 37.000 sampai ya kalau kita ngomong kedokteran sampai 85.000 lah. Kurang lebih setahun sekitar segitu. Kalau untuk vocational dan juga politeknik kurang lebih hampir sama. Kalau yang level 4, level 3 itu startnya bisa dari 15.000 sampai 20.000, ada yang bisa sampai 30.000 gitu. Jadi memang untuk range harganya perbedaannya politeknik dan juga vocational dibandingkan dengan university ya lumayan, ada beda sekitar 10.000-an. Gitu. Tapi tetap misalkan ditanya, kalau kita ambil vocational apakah bachelor sama-sama bachelor nih, apakah ada perbedaan? Nggak ada. Jadi yang ditawarkan sama, level 7. Level 7. Sama, nggak ada bedanya. Jadi cuma satu dari university, satunya lagi dari vocational. Nah kembali kalau begitu mereka mencari kerja, apakah itu akan menjadi salah satu penilaian juga? Mereka datang dari mana dan lain-lain? Pastinya kan dilihat nggak cuma dari profil uni lah ya, pasti dilihat dari pengalaman. Jadi plus minus lah. Kalau untuk di university well-known university, well-known institutions lah, orang pasti tahu lah, kurang lebih pasti mereka tahu. Tapi kalau vocational, mungkin ini kok aku nggak pernah dengar ya, tapi udah ada pengalaman kerjanya, magangnya. Biasanya kan kalau vocational mereka punya ada built-in internship, misalkan selama hampir 3 bulan lah, kurang lebih begitu kan. Jadi ada plus poinnya nih, udah pernah kerja, pasti mereka lebih fokusnya ke situ. Gitu. Jadi plus minus lah, tergantung kebutuhannya lagi, tergantung profil studentnya seperti apa. Gitu. Kurang lebih gitu. Menarik ya. Menarik. Rasanya ingin sekolah lagi gitu. Benar, boleh banget Bu. Boleh banget Bu. Gitu. Nah, tapi memang mungkin yang paling lucu sebenarnya ada beberapa orang tuh bilang yang di New Zealand itu lebih banyak dombanya dan ini yang mau dipertanyakan. Ngapain sih international student kalau mereka selain belajar dan punya opportunities kerja, mereka ngapain aja selama di sana? Pertanyaannya, mungkin aku mau nanya dulu nih ke dirimu nih, kalau untuk yang tadi statement tadi nih, bener nggak menurutmu banyakkan domba daripada manusianya? Betul.
Betul. Nah, benar. Karena comparison-nya kita di Jakarta. Betul. Ya, dengan mungkin penduduk Jakarta kita compare dengan penduduk seluruh New Zealand ya banyakan Jakarta gitu kan. Betul. Tapi memang kalau di New Zealand itu memang benar, masih benar. Jadi based on research tahun 2023 itu perbandingannya 1:5. Satu manusia di 5 domba. 5 domba. Oke. Gitu. Tapi pada saat tahun 90-an itu satu manusia 37 domba. Jadi sebenarnya lebih baik lagi karena seiring dengan perubahan zaman ya, jadi kayak banyak peternakan yang udah diganti lah sekarang jadi gedung tinggi segala macam. Jadi memang sekarang lebih berimbang lah 1:5. 1:5.1 tepatnya. Oke. Kalau di New Zealand seperti itu. Jadi memang banyak sebenarnya kayak fun fact mengenai New Zealand yang mungkin bisa menarik anak-anak ini bisa untuk studi ke sana gitu. Sama kayak misalkan di New Zealand itu nggak ada hewan berbahaya. Kayak buaya nggak ada, ular nggak ada. Gitu. Emang real nggak ada? Nggak ada, memang nggak ada. Gitu. Oke. Menarik. Serangga? Ini banyak. Serangga tetap ada lah. Tapi kalau kayak ular kemudian buaya itu mereka reptil kurang lebih nggak ada. Mereka nggak punya di New Zealand. Gitu. So lumayan menjadi salah satu fun fact yang menarik. Dan juga kayak misalkan bahasa resminya di New Zealand itu apa? Ya, karena kan penduduk aslinya itu adalah Maori. Jadi bahasanya kita ada 3. Di New Zealand. Yang pertama pasti English. Jadi jangan bingung kalau misalkan bahasanya di sana bahasa New Zealand. Bahasa New Zealand apa? Bahasa New Zealand bahasa Inggris. Official language English. Yang kedua adalah bahasa Maori. Since kita very honored our traditions untuk suku Maori. Dan yang ketiga adalah New Zealand Sign Language. Kita punya sign language juga. Jadi itu menjadi official language New Zealand. Gitu. Itu sih untuk dari sisi bahasa. Terus juga dari sisi kiwi. Nah, orang kan pasti bingung, kiwi ini orang taunya orang Jakarta kan kiwi itu adalah buah. Nah, tapi kiwi itu sebenarnya apa? Bisa ditafsirkan tuh sebagai apa aja di New Zealand selain buah, pastinya dari burung. Burung kiwi juga. Kemudian orang New Zealand kita bilangnya kiwi kan. Kiwi people, kiwi accent juga bisa. Jadi cukup banyak lah kalau untuk di New Zealand itu kiwi. Dan banyaklah kayak yang lain kayak misalkan jalanan paling curam di dunia itu ada di Dunedin di New Zealand. Bungee jumping ditemukan di New Zealand pertama, bukan di Australia. Termasuk New Zealand ini juga banyak sekali jadi tempat untuk pembuatan film ya. Benar. Jadi memang kalau untuk di New Zealand sendiri itu contohnya kayak dari government sendiri mereka punya salah satu badan namanya New Zealand Film Commissions. Jadi mereka ini dibuat untuk support dunia ataupun industri perfilman. Jadi nggak cuma dari budgeting aja, tapi mereka untuk menyalurkan tenaga kerja orang-orang Kiwi, orang-orang New Zealand untuk bisa include ataupun berpartisipasi secara aktif di proyek-proyek film di Hollywood ini. Jadi kayak Lord of the Rings, The Hobbit, kemudian juga kemarin film Mulan, itu juga buatan dari New Zealand. Megan yang film robot itu juga buatan dari New Zealand. Dan juga banyak sebenarnya film-film lainnya, Avatar pastinya, sequel yang pertama, kedua, dan soon yang ketiga, itu juga dibuat di New Zealand. Nah ini impact-nya ke international student, which is yang related dengan dunia perfilman pun banyak tersedot untuk bekerja di. Benar. Karena memang masih sekarang orang mindsetnya adalah kalau film itu pasti belajar di US. Yes, Hollywood. Karena ada Hollywood. Tapi sebenarnya dari New Zealand sendiri mereka punya long history sama kayak US gitu. Jadi dari sisi tadi government-nya sendiri mereka support sekali. Terus juga sebenarnya banyak film Hollywood kayak sekarang Avengers movie semuanya rata-rata dibikinnya juga di New Zealand, di Wellington. Ini gue baru tahu loh, benar. Nah iya, sebenarnya banyak. Ghost in Shell, Power Rangers, beberapa film kayak Sina Warrior Princess yang film dulu tuh itu juga dibuat di New Zealand. Itu juga makanya juga sebenarnya banyak sekali film yang kita kira nih di US, tapi ternyata memang juga ada andil dari New Zealand sendiri. Gitu. Jadi memang untuk industri perfilman kita bisa bilang New Zealand bisa jadi salah satu opsi untuk studi lah. Gitu. Wah ini gue baru tahu loh ya, beneran loh ini kan. Nah selain itu, mereka bisa aktivitas apa sih yang ada di New Zealand? Kalau aktivitas pastinya kalau ke mall ada mall ya, tapi balik lagi yang mall di luar negeri nggak sebagus
Great Indonesia dan Plaza Indonesia, honestly speaking, Iya, benar nggak? oke. Iya, apa aja ada Iya. kan. Nah, tetap mau belanja barang-barang branded tetap ada. Mau belanja snack-snack semua tetap ada, apotek semua, mau cari supermarket itu semua ada, Woolies saja ada di Auckland, di Wellington semuanya ada. Untuk activity yang lain rata-rata biasanya itu road trip. Pastinya yang terkenal sekali di New Zealand orang biasanya road trip. Jadi biasanya orang nyampe di Auckland, road trip ke bawah, ke Hamilton, terus ke Wellington. Kemudian Wellington misalkan nggak mau naik pesawat, mereka bisa nyebrang lewat perahu, mereka bisa kapal ya. Mereka bisa nanti lanjut ke Christchurch, ke Dunedin, kemudian balik lagi ke Christchurch untuk bisa terbang lagi balik ke home country. Gitu. Jadi sebenarnya salah satu bucket list yang harus ada di hidup kalian adalah harus travel New Zealand dari north ke south. Very good. Jadi enjoy seafood, pemandangannya luar biasa. Mungkin kalau yang suka outdoor activities is a really good options untuk studi di New Zealand. Tetap city life tetap ada ya. Di Wellington, di Auckland, di Christchurch tetap ada city life, tapi memang nggak se-city Jakarta ya. Kita bisa bilang ya. Tapi it's a good place untuk studi. Dan yang paling menarik adalah sebenarnya New Zealand itu very laid back. Jadi less stress lah untuk student bisa belajar di situ. Yang belajar di situ pasti stresnya minim, nggak kayak belajar di Asia ya. Di Singapura, Malaysia, di Indonesia pun semuanya apa-apa kan kayaknya fast pace, cepat. Kemudian juga, kayaknya banyak pressure-nya. Kalau di New Zealand tuh lebih santai. Orang hari Jumat tuh jam 12 udah, jam 2 udah selesai kerja, ngebir, gitu. Jadi memang lebih santai aja sih untuk New Zealand. Tapi tetap semua masih on progress, on timeline, gitu. Oke. Nah, kita udah ngobrol panjang nih. New Zealand yang menarik banyak sekali. Benefits-nya juga apalagi gitu kan ya. Ternyata ada hal-hal yang kita nggak pernah bayangkan itu terjadi di New Zealand. Ternyata itu dibikinnya di New Zealand. Gitu. Betul. Nah, pertanyaannya, oke. Nanya mulu nih Bu. Iya benar, harus tanya. Apakah aman untuk belajar di New Zealand? Oke. Jadi di New Zealand itu kalau misalnya dibilang aman, mau di semua negara pasti aja ada yang nggak aman ya. Pasti ada aja ya. Iya, yang tiba-tiba bisa orang ketiban pohon di negara di Adelaide apa di mana kan kita dimanapun bisa terjadi lah. Tapi kalau di New Zealand sendiri kita bisa bilang it's very safe. Kalau di comparable itu sama kayak Singapura. Dari sisi kriminalitasnya juga the lowest kriminal plus juga the lowest corruption rate di dunia. Salah satu negaranya adalah New Zealand. Jadi kalau buat student yang mau studi ke sana, it's very safe. Please come to New Zealand. Karena juga selain dari keamanannya juga dari benefit yang tadi kita sudah bicarakan nih ke belakangnya, itu juga bisa jadi salah satu konsiderasi juga untuk student bisa studi ke sana. Gitu. Kalau udah bilang aman, it's very safe. Tapi ya tetap aja kemarin kan sempat ada kejadian penembakan ini itulah yang udah kejadian udah lama banget itu, tapi sampai sekarang kan memang kejadiannya sekarang nggak ada apa-apa. Dan semua negara sebenarnya juga tetap aja hal yang sama terjadi lah gitu. Pasti ada aja gitu. Nah, caranya Kak untuk bisa belajar di New Zealand, apa yang harus teman-teman ini siapkan ya, calon international student ini siapkan, terus kemudian mereka bisa mulai belajar ke sana tuh dari kelas berapa berangkatnya gitu. Oke. Jadi kalau untuk ke New Zealand sendiri sebenarnya tergantung balik lagi kebutuhan. Kadang-kadang ada yang mau dari high school, itu juga ada. Jadi kita juga punya program high school. Kita juga punya program high school dari selesai kelas 9 atau 3 SMP. Itu kita punya program high school. Kemudian juga bisa dari kelas 10 bisa, kelas 11 bisa lewat foundation, ataupun direct kelas 12 itu juga bisa. Ataupun mau S1, mau S2 ataupun S3. Gitu. Dokumen rata-rata yang dibutuhkan pastinya nilai transkrip, ijazah, sama bahasa Inggris IELTS. Rata-rata IELTS dan kita terima juga TOEFL IBT lah, PTE juga kita terima. Beberapa uni mungkin kalau misalnya ada yang nggak mau program pathway itu mereka bisa pakai SAT juga bisa. Gitu. Terus yang lain dipersiapkan itu pastinya biaya.
Ya. Itu sudah pasti ya teman-teman, harus ada biayanya. Iya, either dari biaya sendiri ataupun dari scholarship. Jadi scholarship pun juga punya ada beberapa source ya. Yang pertama pasti LPDP, yang mungkin udah pada tahu ya. LPDP untuk jenjang S2 dan S3. S2 dan S3 itu hanya 7 university yang masuk ke list LPDP. Okay. Dari ke-8 university. Kemudian yang kedua, mereka punya government scholarship dari New Zealand namanya Manaki. Manaki scholarship itu untuk S2 dan juga S3, tapi memang untuk jurusannya hanya terbatas, itu kayak lebih ke environment dan kuota related, dan ada kuotanya. Kuotanya memang nggak bisa disebutkan, biasanya itu dari setiap uni kan beda-beda kuotanya gitu. Jadi yang berhubungan dengan environment, kayak green energy lah, renewable energy, terus juga lebih ke politics, kayak government, nah itu masuk. Tapi kalau di luar itu rata-rata biasanya masuk ke LPDP. Gitu. Dari university sendiri apakah ada penawaran scholarship? Ya, university mereka pasti ada offer scholarship juga. Kita juga yang vocational juga ada, pathway kita juga punya, up to 5.000 New Zealand dollar atau sekitar 30%. Scholarship untuk foundation, untuk vocational kita punya 25%, up to 25% untuk the whole durations. Kalau untuk uni rata-rata biasanya mereka hanya kasih di tahun pertama aja, one off aja. Tahun kedua, tahun ketiga biasanya mereka harus mengikuti regular fees seperti biasa. Dan yang paling menarik sebenarnya adalah PhD. PhD itu di New Zealand itu nggak punya international fee. Mereka sepakai domestic fee. Gitu. Jadi sekarang rata-rata PhD di New Zealand itu sekitar 76 juta setahun. 7.600 New Zealand dollar. Gitu. It's very cheap. Iya. Dan beberapa uni juga bahkan mereka offer 100% scholarship untuk PhD. Plus ditambahkan dengan living cost. Jadi based on research-nya mungkin ya, ada beberapa field of research yang mereka pilih lah, ataupun mereka masukin sebagai salah satu syarat untuk bisa dapetin scholarship. Gitu. Dan yang aku tahu UP sendiri itu punya program pathway yang kalau kita tahu program pathway yang lain kan durasinya 1 tahun ya. Betul. Nah untuk UP sendiri setahu aku ada program yang accelerated, yang betul, cepat. Yang cepat 5 bulan, 6 bulan itu bisa dari kelas 11 atau selesai kelas 2 SMA. Oke, jadi gitu. Dia pathway 6 bulan langsung university langsung university. Jadi memang kita benar-benar kasih opsi untuk fast track options lah kita bilangnya, untuk mereka bisa selesai dari O level atau kelas 11, itu mereka bisa lanjut ke university dengan hanya 6 bulan foundation. Karena beberapa uni kan mereka harus kelas 12 dulu tuh untuk yang program yang short itu. Tapi kalau kita bisa dari kelas 11. Jadi kelas 6 bulan pathway ini untuk menggantikan kelas 12 yang harusnya kelas 12 kita di sini 1 tahun, di sana cuma 6 bulan aja. Betul. Bahkan kalau yang O level akan lebih cepat karena mereka kan dari kelas 10. Dari kelas 10 mereka menghemat 1,5 tahun sebenarnya. Untuk ES level dan juga E level kan. Ada minimum umur? Nah, anak Indonesia biasanya cepet-cepetan nih, masuk sekolahnya cepet-cepetan. Untuk minimum umur sebenarnya tertulisnya ada 16 tahun. Di New Zealand mereka bisa terima 16 tahun. Minimum 16 tahun untuk program pathway. Pathway university mereka bisa terima 16 tahun. 16 tahun. 16 tahun. Ya. Jadi di bawah itu masih case by case. Jadi bukan, kalau Australia kan benar-benar di bawah 17 atau di bawah 16 kan mereka udah oke, nggak bisa. Nah tapi kalau di New Zealand itu case by case. Jadi tergantung dari nilai anaknya, kemudian juga dari transkripnya semuanya dari sekolahnya dilihat lagi. Kalau misalkan memang capable untuk bisa langsung masuk uni, bahkan kita punya ada beberapa studi yang masih umur 14 tahun sudah tahun pertama uni. Wow. It's very possible. Oke. Gitu. Jadi memang tergantung approval dari university. Oke. Jadi tergantung dari kemampuan anaknya sendiri. Betul. Oke. Menarik. Bukan? Menarik sekali loh. Jadi boleh loh ya anak saya masukkan lebih cepat ya. Selama mampu gitu ya. Betul. Luar biasa. Luar biasa loh. Ini banyak sekali pengetahuan atau informasi yang sebenarnya saya sendiri pun saya tidak tahu. Ini banyak sekali diinformasikan oleh Pak Christian. Oke. Kalau kita boleh tahu, mungkin bisa ngomong sedikit Pak Christian dalam bahasa Maori nih ya kan? Nah, ini kayak gini-gini kita nggak ada briefing ya Pak. Oke, kalau bahasa Maori ya. Bahasa Maori apa ya? Karena New Zealand itu terkenal sekali dengan
apresiasi mereka terhadap suku aslinya mereka. Betul. Paling yang kita tahu ya, apa yang aku tahu ya, yang paling standar sebenarnya adalah ya Kiora. Ya, Kiora kan everywhere ya, Kiora. Kiora kan halo ya, halo ataupun ya kita bisa bilang kayak selamat pagi ataupun selamat siang ya bisa lah sebenarnya halo segala macam. Terus kalau welcome kita bilangnya haere mai. Haere mai itu welcome gitu. Ya itu doang sih yang aku tahu ya, mohon maaf ya. Kalau takutnya kita salah-salah ngomong tadi gitu. Tapi memang ya bahkan ya benar ya kata dulu bilang tadi untuk Maori sendiri kita sangat menghormati lah tradisinya. Bahkan kita punya di setiap uni itu bahkan mereka juga provide untuk jurusan Maori Studies. Untuk bachelor, untuk master mereka punya. Jadi memang we are very honored kita punya tradition sih di sana gitu. Begitu sih. Nah, ini aku dengar gosip ya, Pak Christian ya. Aussie dan New Zealand ini kan satu rumpun ya, kita bilang Commonwealth country. Betul. Apakah mereka yang sudah mendapatkan permanent residence di New Zealand itu juga punya opportunities untuk kerja di Australia juga atau? Oke. Pertanyaan bagus. Untuk aku sudah tahu jawabannya. Oke, jadi kalau untuk beberapa program ya yang mungkin sertifikasinya diakui di Australia itu bisa. Definitely pasti akan di-recognize dan bisa kerja di Australia. Tapi kalau untuk sudah punya PR di New Zealand mau kerja di Australia tetap harus apply visa kerja juga. Tapi akan jauh lebih mudah. Daripada misalkan kita dari Indonesia kita apply ya mungkin ada WHV ya working holiday visa di Australia, tapi kalau dari New Zealand akan lebih mudah. Tapi working holiday visa Australia dari Indonesia kan juga terbatas. Ya terbatas, kan ada umurnya juga. Kalau di New Zealand itu sekarang ya, aku mungkin lupa juga info ini, mumpung lagi ingat kayak green list, kemudian kayak tadi yang untuk PR itu kan mereka ada batas umurnya juga, tapi batas umur 55 tahun. Gitu. Jadi buat kalian yang pengen masih ingin apply ataupun move ke New Zealand sebelum 55 tahun itu masih bisa. Gitu. Jadi mereka masih tetap open untuk sampai orang yang mau pindah sampai batas umur 55 tahun. Nah, keuntungannya kalau mereka sudah memegang visa kerja atau permanent resident di New Zealand, keuntungannya apa? Benefit apa yang mereka terima dibandingkan mereka sebagai international student? Kalau untuk sudah residence visa pastinya sudah bisa dikonsider as a domestic ya. Jadi misalkan mereka mau lanjut studi S2 atau S2 lah ya, S3 karena mereka domestik juga S2 itu mereka bisa pakai domestic fee. Kurang lebih begitu. Dan residence visa pun biasanya sudah boleh, kalau nggak salah sudah bisa do investment ataupun bisa beli properti di sana gitu. Jadi banyak sekali juga benefit yang bisa didapatkan di sana sih gitu. Dan memang kan untuk residence visanya juga mereka nggak perlu tinggal di New Zealand yang harus minimum berapa lama. Itu mereka bisa bolak-balik gitu. Indonesia New Zealand. Betul. Kalau ada duit ya terbangnya lumayan mahal soalnya ya. Ngomongin terbang ini emang suka mancing Christian ini kan gitu kan ya. Sampai sana banyak nih di sini. Kita balik lagi ke atas. Mengenai flight ya, kita tahu negara tetangga paling dekat kita kan Australia ya, kalau Western country gitu kan ya, direct flightnya juga cukup banyak. Untuk New Zealand sendiri nih flight dari Indonesia bagaimana nih? Oke, jadi paling kalau misalkan kita bilang flightnya itu banyak ya, cukup banyak ya. Bisa lewat pakai Qantas biasanya lewat Sydney atau Melbourne, jadi perjalanan sekitar 6 jam, kemudian transit bisa 1 jaman lah, kemudian terbang lagi ke Auckland ataupun Christchurch bisa 3 sampai 3,5 jam. Gitu. Ataupun kalau mau yang lebih mahal, mau lebih fancy, bisa lewat Air New Zealand, itu bisa lewat dari Singapura ataupun Bali. Jadi dari Bali ataupun Singapura bisa rata-rata sekitar 10 sampai 11 jam langsung ke Auckland. Ataupun ke Wellington, tapi harganya jauh lebih mahal. Gitu. Kalau Qantas kan rata-rata PP sekitar, kalau lagi harganya lagi regular season itu sekitar 8 juta, 9 juta. PP udah ya. Kalau Air New Zealand bisa 14. Ini di luar dari high season ya? Iya, di luar dari high season. Gitu. Atau SQ Singapura? Singapura Airlines juga bisa, tapi biasanya mereka pun kayak code share ke Air New Zealand juga, sama aja Jakarta Singapura Auckland. Gitu. Bisa naik SQ juga bisa. Jadi yang mana yang masuk ke budget, yang mana yang lebih convenient, yang mana mau frequent flyer-nya, nah itu kan jadi kita tergantung aja.
member airlines yang seperti apa. Tapi opsinya ada beberapa lah ya untuk flight. Tapi biasanya paling banyak sih lewat Qantas. Karena lebih murah juga dan transit itu juga nggak nyakitin sih, maksudnya kayak nggak yang bikin capek lah. Jadi rata-rata masih normal lah, transit sejam 2 jam kemudian terbang lagi kok. Pesawatnya juga pesawat besar jadi lebih enak. Perbedaan waktunya Indonesia dan New Zealand? Perbedaannya sebenarnya sama kayak UK, tapi kalau UK kan 6 jam di belakang, kalau kita 6 jam duluan. New Zealand 6 jam lebih dulu daripada Indonesia. Gitu. Ataupun kalau lagi daylight saving kan 5 jam. Itu 5 sampai 6 jam lah bedanya. Ya nggak terlalu signifikan. Nggak terlalu signifikan. Iya lumayan sih, lumayan berasa lah. Gitu, lumayan berasa. Tapi masih oke lah. Gitu. Kurang lebih begitu. Aduh gila. Informasinya langsung ke sana kan? Langsung ke sana. Langsung isi aplikasi. Ayo kita langsung cek tiket. Oke, ya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah makan dulu dong. Bayaran nih. Udah dikasih makan loh tadi loh. Konter bayaran loh ini. Memang ini kadang-kadang gaji buta. Oh iya baik. Suka lupa dia. Iya, suka lupa mereka tepuk tangan. Tapi terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton YouTube channel Study Explore kali ini ya. Semoga informasi yang diberikan oleh Christian ini sangat-sangat bermanfaat, cukup membantu untuk teman-teman semua bisa memilih destinasi yang tepat untuk studi ke luar negerinya. Sama pengen ingetin satu lagi lupa. Jangan lupa untuk follow Instagramnya Up Education di @up.education. Waduh, lengkap ya informasinya. Promo. Jadi boleh langsung nanti kita juga akan tulis di deskripsi untuk Instagramnya. Jadi mungkin bagi kalian yang mau tahu apa itu program apa yang ditawarkan oleh Up Education, kalian langsung bisa kepoin aja langsung ke Instagramnya Up Education. Betul. Thank you so much yang sudah nonton sampai habis. Saya mohon maaf jika ada kesalahan yang kita ucapkan selama podcast kali ini, dan kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Study Explore, yuk explore lebih dalam.